Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan upaya pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh Bapak Ibu honorer yang akan diangkat menjadi ASN P3K. Nah, di sini disampaikan bahwa isi poin 3 kesejahteraan P3K dalam revisi Undang-Undang ASN ini usulan DPR RI dan pemerintah, tak hanya gaji pokok. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, sebagaimana disampaikan bahwa kesejahteraan P3K dalam RUASN ini diusulkan oleh DPR RI bersama dengan pemerintah, bukan hanya gaji pokok, berarti masih ada yang lain Bapak Ibu ya, mungkin ada tunjangan dan hal lainnya. Nah, terkait dengan hal ini, simak informasi ini, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, saran komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Ayobandung.com mencatat satu informasi penting terkait dengan upaya pemerintah dan DPR RI untuk menyejahterakan para honorer ini seketika nantinya sudah diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, tentunya kalau sudah diangkat menjadi ASN P3K, berarti ini konsekuensinya yaitu pada anggarannya dalam arti diberi gaji pokok, tunjangan, serta yang lain-lainnya. Lalu apa isi poin kesejahteraan P3K di RUU ASN yang akan disahkan? Rancangan undang-undang atau RUU ASN sedang dalam proses pembahasan dan segera akan disahkan. Terkait dengan pengesahan RUU informasi sebelumnya bahwa pada pembahasan RUU katanya diperpanjang hingga pada persidangan berikutnya yang akan dilaksanakan pada pertengahan Agustus ini. Ingat Bapak ya, persidangan berikutnya itu akan dilaksanakan pada pertengahan Agustus ini yang mana disampaikan jadwalnya adalah pada minggu ketiga. Nah, di sana disampaikan bahwa pada saat itulah nantinya akan ada pengesahan terhadap revisi Undang-Undang ASN ini. Dan semoga saja pada persidangan kali ini di bulan Agustus 2023, RUU ASN itu akan menjadi sukacita kepada seluruh Bapak Ibu honorer dan juga masyarakat, demikian dengan para ASN. Yang mana kesemuanya itu mengatur tentang ASN. Nah, berarti dengan sendirinya kalau para honorer nanti sudah diangkat menjadi ASN, maka semua para ASN baik P3K maupun PNS tetap berpedoman pada Undang-Undang ASN yang telah sah dan resmi. Rencana pengesahan RUU ASN akan dilakukan di bulan November 2023. Hal ini bersamaan tentang penghapusan tenaga honorer. Jadi ada terdapat 7 poin dalam revisi undang-undang tersebut, di mana dalam poin di nomor 3 tersebut menyebutkan ada kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau kesejahteraan P3K. Dalam existing Undang-Undang ASN, nanti ada P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, kemudian cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Nah, di sini telah diatur Bapak Ibu dalam existing Undang-Undang ASN, nantinya P3K itu ada beberapa hak ya yang melekat sebagai ASN P3K yang meliputi gaji dan tunjangan, kemudian ada cuti sama seperti dengan PNS, perlindungan,
juga sama dengan PNS, dan pengembangan kompetensi sama dengan PNS. Ini sesuai dengan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yaitu penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN, kemudian penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan penunjang kerja, kemudian kesejahteraan P3K. Pertanyaan, apa saja isi dari poin atau 3 poin kesejahteraan P3K tersebut? Maka di sini diuraikan terkait dengan hal ini, yaitu pertama, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan agar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K berhak mendapatkan. Nah, apa yang diusulkan untuk didapatkan oleh para P3K di sini sebagaimana yang diusulkan oleh pemerintah dan DPR RI, yaitu pertama, gaji, kemudian tunjangan dan fasilitas. Yang kedua adalah cuti. Nah, kemudian cuti ini mungkin apabila diperlukan Bapak Ibu ya, tentunya ada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan hal tersebut, dan ada hal-hal yang diizinkan untuk cuti bagi para ASN. Ketiga, pengembangan kompetensi. Jadi demi lebih profesionalnya para ASN P3K nantinya, maka akan ada pengembangan kompetensi berupa pelatihan-pelatihan yang akan diberikan oleh pemerintah tentunya. Seterusnya jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Dan yang terakhir adalah perlindungan. Tetapi pemerintah punya usulan sendiri, dalam poinnya menyebutkan, pertama, komponen kesejahteraan pegawai PNS dan P3K tidak disebutkan secara rigid. Itu Bapak Ibu ya. Katanya tidak disebutkan secara rigid karena nantinya mungkin ada perubahan-perubahan terkait dengan hal tersebut. Tetapi disampaikan bahwa mengenai kesejahteraan memang benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Nah, tidak disebutkan secara rigid dalam arti apakah ini? Tidak disebutkan dalam arti tidak dicatat sekian, sekian, dan sekian. Misalnya seperti pokok gaji harus begini dan seterusnya. Itu maksudnya. Yang jelasnya gambaran umumnya secara nasional bahwa memang ada perhatian pemerintah terkait dengan kesejahteraan para PNS dan P3K. Kemudian kesejahteraan ASN mengarah pada konsep total rewards, di mana P3K yang bekerja dengan baik akan mendapatkan penghargaan. Sebaliknya, jika tidak baik, ada beberapa aturan yang mengatur keputusan apa yang dilakukan. Berikutnya, komponen penghargaan dan pengakuan bagi pegawai ASN terdiri atas, pertama, gaji pokok, penghargaan motivasi, tunjangan dan fasilitas, kemudian pengakuan. Seterusnya, terkait dengan penghargaan ASN nantinya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Jadi meski tengah digodok oleh DPR dan pemerintah, revisi Undang-Undang ASN ini belum lagi final. Nantinya seterusnya apabila sudah final, maka jelas bukan lagi penggodokan tetapi peresmian atau pengumuman keabsahan. Jadi bisa saja berubah dari penambahan atau pengurangan isi poin tersebut. Jadi itulah informasi Bapak Ibu terkait dengan hal ini. Semoga apa yang disampaikan melalui informasi ini, yang mana pemerintah benar-benar memberi perhatian kepada seluruh Bapak Ibu honorer, supaya hal ini bisa menjadi kenyataan di tahun 2023 tahun ini. Terlebih pengangkatan menjadi ASN, semoga itu menjadi bagian Bapak Ibu honorer. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.